Gus Maksum Lirboyo, Kiai Sakti yang rambutnya tidak mempan dipotong. Di kalangan Nahdlatul Ulama dan perguruan silat Pagar Nusa, nama Gus Maksum sangat melegenda. Kiai asal Ponpes Lirboyo Kediri itu dikenal sebagai pendekar sakti berambut gondrong. Bahkan banyak yang mengatakan rambut gondrong Gus Maksum tidak bisa sembarang dipotong. Inilah sejarah Gus Maksum. Guru besar Pagar Nusa itu lahir di Kanigoro, Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944, salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Semasa kecil ia belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Ia menempuh pendidikan di SD Kanigoro, 1957, lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, ia lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan dan kejadukan. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya nyentrik. Dia berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, selalu memakai bakiak. Lalu, seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi alias ngerowot. Uniknya lagi, dia suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan dan sejenisnya. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Rambutnya tak mempan dipotong, konon hanya ibundanya yang bisa mencukur rambut Gus Maksum. Mulutnya bisa menyemburkan api, punya kekuatan tenaga dalam luar biasa dan mampu mengangkat beban seberat apapun, mampu menaklukkan jin, kebal senjata tajam, tak mempan disantet, dan seterusnya. Di setiap medan laga, dalam dunia persilatan juga dikenal istilah sabung, tak ada yang mungkin berani berhadapan dengan Gus Maksum, dan kehadirannya membuat para pendekar aliran hitam gelagapan. Karisma Gus Maksum cukup untuk membangkitkan semangat pengembangan ilmu kanuragan di pesantren melalui Pagar Nusa. Sebagai jenderal utama, Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau duifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. Ketika NU bergabung ke dalam PPP maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium. Namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Pendekar ya pendekar. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Januari tahun 2003 lalu dan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa.